Mari berikan pujian. Mari memuliakan Allah dengan tepukan dan sorak kita kepada Dia. Sungguh Engkau yang layak, hanya Engkau satu-satunya yang layak untuk dimuliakan oleh orang-orang yang sudah Engkau tebus, Engkau yang sudah selamatkan, oh Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah yang Engkau kuduskan ini Tuhan. Engkau kumpulkan umat-Mu yang telah Engkau kuduskan dan Engkau siapkan. Engkau berikan Tuhan privilege untuk kami bisa melayani Engkau. Dan bisa mendapatkan kebenaran firman. Dan hidup kami diubahkan. Dan kami berdoa pada saat ini agar kebenaran-Mu ini Tuhan memerdekakan setiap kami. Membuat kami semakin hari hidup hanya untuk satu tujuan. Memuliakan Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan. Menjadi penata layan kemuliaan Allah. Sebab daripada Engkaulah dan oleh Engkau. Dan hanya untuk kemuliaan Engkau kami ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin, amin, haleluya, puji nama Tuhan. A true obsession, ya, true obsession atau obsesi yang sejati. Nah seringkali kita berpikir kata obsesi ini selalu sudah negatif kan konotasinya ya. Obses gitu loh. Aduh kamu tuh terlalu obsesi. Artinya pandanganmu semuanya ke arah tersebut. Kejar semua mimpi, semua perkataan, gak ada yang lain. Kosakatanya semuanya cuma untuk satu hal tersebut. Itu orang yang namanya obsesi. Siang malam dipikirin terus. Gak ada yang lain kecuali hal itu. Hari ini kita akan melihat sebuah obsesi yang sejati itu seperti apa. Nah saya berikan subjudulnya ini, hidup itu jangan suam-suam kuku. Kenapa saudara? Sebab obsesi sejati bukan tentang diri kita. Tetapi tentang Allah. Dialah aktor utama dalam perjalanan kehidupan kita. Nah saya mau mulai dulu dengan 1 Korintus 10 ayat 31. Boleh kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, kita tidak punya yang lain, agenda lain kecuali kemuliaan Tuhan. Dikatakan baik engkau makan, baik engkau minum, baik engkau melakukan segala hal. Tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk kita bisa mengatakan kalau yang ini biar aku saja yang atur. Enggak, semua yang kita kerjakan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mau mulai dengan satu quotes yang ini menarik sekali ya dari seorang hamba Tuhan bernama Francis Chan. Dia berkata begini, tujuan hidup kita adalah mengarah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah ingin dimuliakan karena semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Ini adalah filmnya, dunianya, dan hadiahnya. Berapa di sini yang pernah jadi bintang film? Ya, peran utama nggak ada, figuran ada, cameo, ya namanya cameo itu figuran. Ya misalnya rame-rame berantem gitu, kamu cuma lewat sebentar gitu ya. Saya pernah berpikir bahwa saya sudah masuk TV. Dan betul saya masuk TV saudara. Coba bayangkan seandainya saudara ini jadi cameo, ya figuran. Lalu kemudian saudara tahu nih, saudara ikut di dalam syutingnya. Jelas-jelas nih saudara ikut dalam syutingnya. Tapi saudara nggak tahu nanti di bagaimana post productionnya, bagaimana waktu ditayangkan. Tetapi saudara bilang, wih aku ikut main film. Nah ya. Lalu saudara apa yang terjadi? Saudara mulai cerita kepada orang lain. Ih aku main film gitu kan. Lalu kemudian saudara mulai, mungkin waktu nanti mau ditayangkan, saudara bahkan beli tiket untuk seluruh keluargamu. Wah, untuk lihat bahwa kamu akan ada di film itu. Wah, satu bioskop saudara-saudara beli, saudara booking untuk nonton saudara. Lalu saudara lihat, gitu kan? Mana ini? Nah ini terjadi sama saya. Jadi waktu saya SMA, saya pulang, saya naik sepeda waktu itu, masih naik sepeda. Dan pulang sekolah itu, saya lihat nih dekat sekolah saya ini ada syuting. Nah waktu itu masih TVRI. Ya kan cuman TVRI kan ada TV ya. Jadi waktu saya lihat, ada TVRI, ada logonya kan. Nah, TVRI ada syuting. Lalu ada syuting, situ ada kecelakaan. Jadi ada kecelakaan gitu di jalan. Nah kebetulan saya lagi kira-kira ada 100 meter, saya udah lihat, ini ada film ini. Nah saya sengaja saudara.
Dan tidak ada yang batasin, jadi saya sengaja lewat di kecelakaan itu, di korban kecelakaan itu ya, yang tergeletak di jalan. Dan saya lewat dan sepeda saya di situ, saya lewat, ya saya lewat ya gitu kan. Dan di syuting, saya lihat di syuting. Jadi saya bilang, wah masuk TV ini, mantap ini. Ya kan, siapa tahu nih masuk TV. Nah jadi aku udah bilang sama orang tua saya, Pak aku masuk TV ini nanti nih. Ada dramanya nanti nih. Oh iya, dan akhirnya saya lihat, oh kapan, oh iya ini nih TV-nya acaranya ini. Dan semuanya nonton. Mana ini? Wih ada kecelakaan, ini sebentar lagi nih ada adegan ini udah dekat-dekat nih. Ini udah kan dekat daerah sekolah, saya tahu nih dekat sekolah kita nih. Jadi kalau yang saudara tahu di dekat Majestic nih. Oh iya. Terus tiba-tiba lihat mana? Itu ada orang kecelakaan kan? Udah tergeletak kayak gitu. Nah, itu Pak, itu kakiku. Yang cuma segini saudara. Yang masuk cuma segini. Karena digoes kan. Jadi orangnya dicurut ke atas cuma segitu. Tapi semua orang terfokus untuk nonton. Adegan yang cuma setengah detik saudara. Bagus cuman sekeluarga. Coba bayangkan kalau satu bioskop. Cuman yang lewat kepala saudara doang lagi. Atau telingamu aja sih, itu telingaku itu. Nah saudara, seringkali di dalam kehidupan kita berpikir kita begitu penting. Padahal kita itu cuma sekedar 2,5 detik. Dibanding dengan film yang 1,5 atau 1 jam itu. Dan kita berusaha untuk bragging ourselves. Wah hebat apa yang saya lakukan. Padahal sebenarnya siapa aktor utamanya? Allah. Dia yang mulai, dia yang kemudian ketika kita jatuh dalam dosa, dia berusaha untuk memulihkan kita, mendamaikan kita, datang dalam Kristus, lahir dan menginkarnasi, lalu menebus kita dan bahkan membawa kita kepada kemuliaan. Aktor utamanya bukan kita. Tetapi Tuhan ingin melibatkan kita. Tetapi ingat, ini filmnya dia. Ini dunianya dia. Ini pemberiannya dia, saudara. Nah pada hari ini, jangan terobsesi dengan apapun yang kita punya, sampai kita menyadari bahwa ini adalah milik Tuhan. Hidup kita ini baik hidup maupun mati adalah milik Tuhan. Itu sebabnya kita ini cuma penata layan, kita bukan owner. Kita bukan pemilik hidup ini, kita cuma penata layan. Tidak mudah, tetapi itulah yang Tuhan inginkan. Dan kalau itu Tuhan inginkan, maka Tuhan menyediakan kekuatannya. Boleh kita baca bersama-sama sebagai nats yang akan memberikan kepada kita kebenaran tentang obsesi. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam, ya, di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi Yesus mau mengatakan begini, ada sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang menjadi milik Allah, dia aktor utamanya, ini adalah dunianya dia, ini adalah seluruh yang dia kerjakan, proyeknya dia. Lalu kemudian itu seperti harta yang terpendam. Jadi bayangkan tanah terbengkalai atau mungkin ladang biasa. Siapa sih yang menyangka misalnya di ladang itu ada tambang. Di ladang itu ada sumur minyak. Kalau ladang itu ladang biasa paling cuma kita pikir oke, nanti dikelola jadi pertanian menghasilkan sawah. Ya paling berapa sih, berapa ton? Satu kuartal, 1 tahun mungkin berapa, 12 ton, 13 ton, berapa duit gabah itu. Tapi ketika misalnya kita tahu bahwa di situ ada tambang emas, dan setelah disurvei betul, lalu kemudian apa? Dia penuh sukacita menemukan bahwa itu tambang, lalu dia menjual seluruh harta miliknya yang ada di rumahnya, tabungannya, dia jual supaya dia bisa membeli ladang itu. Nah dengan kata lain saudara-saudara, antusiasme, obsesi yang benar dalam merespon kasih Allah kepada kita itu adalah all out. Katakan sama-sama all out bagi Kristus. All out itu segala-galanya. Mau itu uang kita, waktu kita, pikiran kita, talenta kita, all out untuk Kristus. Ini sudah tidak populer berita ini.
Karena yang namanya menjual diri di ladang Tuhan. Habis-habisan buat Tuhan. Oh enggak bisa dong. I still have my life. Aku masih punya hidup. Yang aku masih mau nikmati. Nah hari ini pertanyaannya adalah siapa Anda sekarang ini? Bagaimana cara hidup kita? Saya mau kita melihat apakah kita masih orang yang tergolong terobsesi dengan Allah, all out for Christ, atau kita orang yang suam-suam. Bapak Ibu, apa itu suam-suam? Kalau kita mengerti bahasa Indonesia, suam-suam itu apa? Air yang panas dikasih campur dengan air yang dingin. Lalu kemudian menjadi turun temperaturnya, betul kan? Tapi bukan itu konsep suam-suam atau lukewarm di dalam Alkitab. Karena prinsip lukewarm itu dari gereja Laodikia, di mana kota ini tidak punya sumber air. Baik itu air panas maupun air dingin. Jadi mereka harus ambil dari dua kota, yaitu Hierapolis dan kota Kolose. Nah dua kota ini itu memberikan sumber air panas dan sumber air dingin. Lalu dari sumbernya itu yang sangat panas atau yang sangat dingin dialirkan lewat pipa. Dulu namanya aqueduct. Aqueduct itu seperti sekarang ini kayak jembatan kalau saudara pergi ke Roma atau di beberapa negara Eropa atau di Israel. Ada aqueduct itu kayak saudara lihat rel KRL. Nah bayangkan saja itu lalu kemudian itu seperti kayak pipa yang kepotong dua lalu kemudian di situ air mengalir. Nah kalau yang sumbernya panas ketika dalam perjalanan jauh maka tentu temperaturnya jadi turun. Lalu ketika sampai di tempat, di kota Laodikia itu, kota ini kaya. Dikatakan mereka ini kaya, pintar, banyak emasnya. Ada di situ optik, ada optometrik, tempat sekolah untuk orang ahli mata dan seterusnya, kaya. Tapi dikatakan kamu itu suam-suam. Nah kenapa dikatakan suam-suam? Sebab air yang mereka konsumsi adalah air yang sudah fatik. Air yang sudah letih perjalanannya. Sehingga sudah kehilangan kesegaran. Mau itu air panas itu bagus nggak? Sangat bagus buat kesehatan. Air dingin bagus juga untuk menyegarkan. Tetapi air yang sudah kehilangan baik panas maupun dinginnya, ketika diminum orang akan muntah. Mual. Itu namanya lukewarm. Itu namanya suam-suam. Sebelumnya dia all out. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktunya, dia kehilangan semangat itu. Nah pertanyaannya hari ini, siapakah kita? Dan bagaimana cara hidup kita? Jadi saya mau kita melihat tanda-tanda orang yang suam-suam. Saya tidak mau menghakimi, tapi ini kira-kira gambaran yang di Alkitab. Seperti apa orang suam-suam itu? Yang pertama, mereka adalah orang yang cukup rutin ke gereja. Sebagai ukuran orang Kristen yang baik. Orang Kristen masuk ke gereja gak? Minggu, ke gereja dong. Nah, aku ke gereja juga. Orang Kristen baik. Allah berkata kepada bangsa Israel bahwa bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya. Berarti ada pujian penyembahan kan? Betul gak? Ada pujian, ada sorak-sorai. Tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Apa yang mereka kerjakan ibadahnya hanya perintah manusia yang dihafalkan. Itu sebabnya doa kita tidaklah doa yang dipakemkan. Ayo doa hafalan, ayo doa hafalan. Bukan, bahkan doa Bapa kami pun bukan doa hafalan. Itu adalah pola. Dari situ kita membangun yang namanya relasi. Kalau kita membangun relasi saudara-saudara, berarti kita ini bukan karena Tuhan gak tahu apa yang kita minta. Tuhan tahu permohonan kita. Tetapi kenapa kita kenapa kita berdoa? Kenapa kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan? Sebab kita punya relasi. Saya menikah dengan istri saya tahun 95. Tetapi apakah kita tetap suami istri? Ya. Apakah saya perlu ngomong I love you sama dia? Kan tetap istri saya. Kenapa saya mesti ngomong I love you kepada istri saya? Apa karena takut saya akan jadi cerai? Bukan. Tapi karena saya mau membangun relasi yang semakin lama semakin intim. Dulu saya
seperti parrot gitu ya, seperti burung beo. Pagi-pagi, I love you. Malam, I love you. Tapi kemudian saya tahu bahwa what I need to say that adalah membangun keintiman saya dengan istri saya. Sama dengan berdoa. Tuhan tahu gak permohonan doa kita? Tahu. Tapi kenapa kita tetap perlu berdoa? Berdoalah sama saya. Kenapa? Karena kita perlu membangun relasi kita dengan dia. Itu sebabnya bukan doa hafalan. Amin. Tidak ada doa hafalan. Tapi orang Yahudi itu doanya doa hafalan semua. Satu buku saudara. Satu buku, doa hafalan. Doa mau makan apa, doa ini, doa ini. Ada semua doanya. Ibadah itu bukan sekedar setor muka sama Tuhan hari Minggu. Oke, jadi ibadah hari Minggu bukan setor muka. Amin. Kadang-kadang ibadah ada di mall kan. Nggak salah di gereja di mall, betul nggak? Tapi kenapa? Ya pokoknya aku ke gereja dulu supaya nanti nggak ada merasa bersalah. Aku udah ke gereja, aku udah check in. Nah, jadi abis itu bisa kemana-mana. Tetapi sebenarnya di gereja pun dia cuman ya setor muka aja. Apakah hatinya ada di sana? Mungkin dia angkat tangan. Tetapi sebenarnya hatinya tidak ada di sana. Nah ini orang suam-suam. Yang kedua adalah orang yang memberi uang untuk pelayanan sosial ataupun gereja selama tidak mengganggu standar hidup mereka. Kasih persembahan, kasih. Tapi selama pokoknya yang ada di standar hidup saya jangan diutak-atik ya. Saya nggak mau lu turun standar berkorban karena saya memberi kepada Tuhan, nggak ada itu. Pokoknya bagian yang ada aja saya sisihkan sedikit. Saudara-saudara, Daud di sini memberikan sebuah pengajaran yang luar biasa kepada Ornan waktu dia ingin membeli tempat tanah Ornan itu untuk membangun mesbah. Ornan ini kan rakyat. Kalau raja itu semua domain wilayahnya dia itu tuh milik dia. Itu bedanya dengan republik. Kalau rakyat di dalam kerajaan gak makan, itu salahnya siapa? Salah raja itu. Tapi kalau rakyat kita yang republik gak makan, itu bukan salah presidennya. Salah rakyat itu. Kesian kan? Sama. Nah jadi si Ornan ini mau bilang, raja minta apalagi buat Tuhan. Masa kita mesti tahan-tahan? Tetapi kemudian dikatakan begini, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Saudara bayangkan, tidak bahkan harga pendeta, haleluya. Saya bertobat tuh, istri saya bilang tuh, kau kalau minta apa-apa harga pendeta, mana ini harga pendeta, ada diskon pendeta enggak? Ya. Ini raja untuk keperluan bait Tuhan, dia bilang apa? Aku membeli dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, bayangkan kan, untuk Tuhan loh. Seringkali kita pakai alasan, ini kan buat pekerjaan Tuhan, masa sih kamu gak mau kasih diskon? Atau malah harusnya kasih gratis dong, ini untuk Tuhan loh. Bukan buat saya loh, ini bukan buat gereja, buat Tuhan. Oh saudara, Daud pakai ini. Dikatakan, aku tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Gak ada yang gratisan dengan kata lain. Gak ada yang gratisan. Saudara-saudara ini mental. Kalau kita lihat Lukas pasal yang ke-21 itu adalah janda yang membawa persembahan. Dan Yesus bilang apa? Persembahan si janda ini adalah persembahan yang lebih besar daripada orang yang tadi berkata kasih duitnya jatuh. Cering. Padahal janda itu cuma satu duit yang kalaupun jatuh nggak kedengeran. Bapak Ibu, saudara tahu kenapa? Yesus mengatakan persembahan janda ini lebih besar. Sebab setelah dia memberi, dia mati. Dia gak punya lagi duit. Dia gak bisa lagi makan. Dengan kata lain dia memberi seluruh hidupnya. Saya ingat satu kali Yonggi Cho lagi racing fund buat gerejanya. Semua orang datang membawa persembahan. Sampai akhirnya ada seorang janda tua datang. Dan dia cuma bawa piring makan sama chopstick, sama sumpit. Dibawa ke gereja. Jadi semua orang datang bawa apa? Bawa surat tanah, bawa cincin, silakan. Dikasih, diterima oleh gereja. Untuk pembangunan. Yoido Church itu yang di Korea. Dan ibu ini bawa. Dan ketika Ashirs tahu bahwa ini adalah persembahan dan ibu ini adalah janda. Dan ini adalah hal yang paling berharga di rumahnya. Yaitu piring makannya sendiri. Lalu dia cerita sama Yonggi Cho. Dan Yonggi Cho kemudian teringat ayat ini.
Lalu dia bilang, saudara-saudara sekalian, siapa yang mau membeli piring makan ini? Kayak lelang gitu. Dan akhirnya piring makan ini bisa berharga lebih dari jutaan won. Dan kemudian setelah itu dia bilang, saudara-saudara, sebesar itulah jumlah persembahan ibu itu kepada rumah Tuhan. Ada waktu di mana kita memberi sampai harus habis. Saya dulu diajar, kalau kamu memberi gak rasa sakit, itu bukan memberi namanya. Itu belum berkurban. Kalau yang berkurban itu mesti ada yang sakit, mesti ada yang mati. Kalau kita memberi masih enak-enak, semua masih oke, kita belum all out. Boleh memberi, tapi pertanyaannya, apakah kita memberi ala kadarnya? Dulu saya ingat Tuhan mengatakan, kamu memberi kepada Tuhan atau memberi tip. Tapi saudara, seringkali kita memberi kepada Tuhan either uang parkir atau tip. Apakah kita mau gak memberi sampai ada sesuatu yang harus kita korbankan? Yang ketiga, orang suam adalah orang yang cenderung memilih apa yang populer daripada apa yang benar. Ketika diperhadapkan kepada pilihan yang berat. Matius 23 mengatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Apakah ibadah kita supaya dilihat orang? Tapi bayangkan kalau kita lagi penyembahan lalu kita angkat IG kita live. Lalu kita berusaha begini. Penyembahan. Tapi IG kita sedang live. Lalu kemudian nanti kita lihat banyak yang love. Saudara-saudara, untuk apa kita akan melakukan streaming? Apakah untuk orang lihat? Apakah untuk orang bilang, wih, kusyuk banget lu penyembahannya lu dia. Sampai. Apakah kita melakukan yang populer? Nah, tetapi ketika kita melakukan pilihan hidup, apakah kita mau mengatakan, udahlah kayak orang lain aja lah, ngapain sih mesti radikal-radikal kepada Tuhan? Itu orang suam. Orang suam berikutnya adalah orang yang tidak ingin diselamatkan dari dosanya. Mereka cuma mau diselamatkan dari hukuman dosa. Ini penting saudara-saudara. Ya, bolehkah kita bertekun dalam dosa, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya bertambah kasih karunia kita? Sekali-kali tidak. Bukankah kamu telah mati kepada dosamu? Bagaimana kau masih bisa hidup di dalamnya? Bapak Ibu, ini adalah cara yang terbaik untuk engkau menang atas pencobaan. Fokus bukan kepada dosa, tapi kepada Tuhan. Kamu telah mati kepada dosa-dosamu, kamu telah mati kepada hidupmu yang lama, dan kamu hidup buat Kristus. Dan kamu harus perhitungkan itu setiap hari. Saya telah mati bagi dosa saya dan saya hidup bagi Tuhan. Saya nggak lagi hidup bagi dunia, bagi setan, bagi kegelapan. Saya hidup bagi Kristus. Fokus saya adalah Yesus Kristus. I fix my eyes, I gaze my eyes on Christ. Itu yang menjadi kerinduan. Jadi saudara, sekarang ini banyak orang terima Yesus karena takut masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Ketika ada kebakaran di LA, bilang ini mah belum ada apa-apanya dengan neraka. Betul. Tapi saudara, kebanyakan orang mau terima Yesus, mau maju ke depan, mau diselamatkan. Bukan karena mereka ingin diselamatkan dari dosa, karena mereka tahu bahwa dosa inilah yang memisahkan mereka dari Allah. Tapi karena mereka tidak mau kehilangan kenyamanan mereka. Sampai satu kali saya tanya sama satu anak muda, bro, seandainya kamu mau ke surga nggak? Mau dong om. Oke, seandainya di surga kan enak. Kenapa kamu ke surga? Ya kan enak, gak ada penyakit lagi, semuanya enak, aman, mulia, keren, segala macam, banyak yang kemilau. Oke. Tapi seandainya di sorga, kamu gak ketemu Yesus, masih mau gak ke sorga? Dan yang lebih mengenaskan, dia bilang mau. Saya bilang, you miss the point. Kalau Yesus gak ada, itu bukan surga. Kamu mau Allah atau kamu mau kenyamanan dari Allah? Apakah saya cuma takut masuk neraka? Atau karena saya takut kehilangan Allah? Itu bedanya besar. Tapi seringkali tipis di dalam penyampaian kepada jemaat. Ayo, siapa yang gak mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Semua. Siapa yang gak mau masuk neraka? Semua. Ayo maju-maju ke depan. Tapi gak dikasih tahu bahwa kenapa kamu harus meninggalkan semua itu. Karena kamu tahu bahwa kamu terpisah dari Allah. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya kepada kita sekarang, apakah saya ini
benar-benar diselamatkan dari dosa-dosa saya yang begitu menghancurkan saya. Atau saya cuma takut masuk neraka. Orang suam-suam kuku adalah orang yang cuma takut masuk neraka. Itu yang di Alkitab dikatakan oleh Rasul Paulus, duka cita manusiawi. Yang cuma nyesel karena ketangkep. Nah itu dia, kan ada orang yang kalau nyesel kenapa? Nangis-nangis gitu ya. Kenapa? Karena ketangkep. Coba dia gak ketangkep, happy, dia bangga dengan dosanya. Tapi ketika dia udah ketangkep ya paling nanti ada materai 10.000 kan. Minta maaf di TikTok. Itu bukan bertobat, itu cuma nyesal namanya. Hati-hati, ada perbedaan antara menyesal dengan orang yang convicted lalu dia tinggalkan hidupnya yang lama. Lalu dia mengatakan aku mau ikut Yesus. Amin. Yang berikutnya, orang yang suam itu adalah orang yang tersentuh dengan kisah orang yang radikal untuk Tuhan. Biasanya kisah misionaris. Tapi ketika diperadabkan, kamu mau gak lakukan? Oh janganlah, ya biar hamba-hamba Tuhan aja. Biar Pak Markus aja. Ya, biar Pak Parlin aja lah. Biarlah yang paling yang suka menderita. Biar Leo aja. Ya, aku enggak lah, aku lain lah. Aku urusannya, aku ini intelijen. Aku disusupkan ke dalam dunia. Aku bukan tentara di front line, aku cuman bagian yang intelijen aja. Aku undercover Christian aja. Aku memang Kristen yang itu, yang penyamaran, penyusupan gitu kan. Saudara-saudara, seringkali kita datang ya dalam ibadah, apalagi kalau kita undang misionaris. Aduh kita tersentuh, nangis. Pertanyaannya, mau gak kita pergi melakukannya? Mau gak kita meninggalkan kenyamanan kita dan mengatakan ini aku Tuhan? Utuslah aku. Seringkali di dalam pertemuan misi itu yang kita jaga, inilah aku Tuhan. Utus dia. Nangis tapi suruh orang lain pergi. Itu orang yang suam-suam. Dikatakan jika kamu tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Berdosa loh. Kamu tahu bahwa itu hal yang benar. Kamu tahu bahwa kamu perlu berkorban. Tapi enggak lah, kayaknya bukan saya lah. Kayaknya belum waktunya lah. Itu suam. Itu lukewarm. Boleh kita Kristen. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Lalu orang yang suam-suam juga adalah orang yang jarang membagikan imannya. Jarang bersaksi. Karena alasannya takut ditolak. Atau nanti gak enak lah sama orang lain. Gak nyaman orang lain. Kalau saya saksi tentang Yesus. Bapak Ibu, yang namanya bersaksi adalah kita dikasih pesan oleh Tuhan tentang Yesus yang bangkit dan orang mati. Lalu oleh pesan itu kita bisa membayar harganya apapun demi pesan itu sampai kepada orang lain. Kita gak punya tanggung jawab membuat orang bertobat. Amin? Enggak. Itu urusan Roh Kudus. Untuk membuat dia kembali kepada Tuhan, bertobat, sadar akan dosa. Tetapi dikatakan dari mana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau dia tidak percaya. Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak pernah bisa mendengar? Bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitahukan? Bagaimana orang bisa memberitahukan kalau tidak ada yang diutus? Berarti saudara-saudara, coba lihat kiri kanan kita. Saya katakan tidak ada tanggung jawab kita untuk membuat dia harus bertobat. Tetapi tanggung jawab kita adalah membuat dia mendengar Injil. Ada begitu banyak orang yang masih belum punya kesempatan dengar Injil satu kali pun. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Kamu Kristen kan? Enggak lah, enggak, bukannya aku ke gereja aja. Kenapa enggak takut bilang kamu Kristen? Kenapa? Oh kamu itu orang Kristen yang haleluya tepuk-tepuk tangan ya? Enggak lah, tapi aku ada di gereja kayak gitu. Takut dianggap norak? Takut dianggap enggak populer? Ketika ada kesempatan, kadang-kadang bilang, kamu Kristen apa enggak? Kasih kesempatan, nah iya saya Kristen, saya mengasihi Yesus. Mari kita berani, karena ada waktu di mana kamu akan diperhadapkan kepada situasi. Mengatakan Yesus Kristus Tuhan adalah masalah hidup dan matimu. Bukan kita jadi bodoh, bukan kita jadi tidak berhikmat, sembarangan ngomong. Tetapi ketika waktunya di mana kita harus bersaksi, jangan takut untuk membuka mulut saudara. Amin. Lalu kemudian orang yang suam-suam adalah orang yang mengukur moralitas dan kebaikan mereka itu dengan dunia sekuler. Jadi dibandingin dengan orang dunia. Seperti orang Farisi ketika berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bayangin tuh. Dia bandingkan diri dengan semua orang lain.
Berarti dia lebih rohani daripada semua sisa dunia. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai itu Tuhan. Pemungut cukainya di belakang tuh dia sumpet-sumpet, dia duduk, dia doa, bungkuk-bungkuk nggak kelihatan. Aku bukan seperti dia Tuhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu, haleluya. Kita kemarin ada yang udah 6 hari puasa, ada yang sudah dapat penglihatan yang gak aneh-aneh kan. Jam 4 gitu udah lihat ayam goreng, capcay. Ada yang bilang udahlah Tuhan, aku disuruh pelayanan boleh tapi jangan suruh puasa lah Tuhan. Ada yang sampai begitu juga. Tapi saudara ada yang berkata, puji Tuhan puasa, turun 1 kilo, haleluya. Jadi saya bilang, kalau gitu 2 kali aja kamu puasa, supaya lebih cepat turunnya. Saudara bahkan dia bilang, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Setiap perpuluhan. Ini kalau saya jadi gembala, ini jemaat yang baik. 2 kali seminggu puasa. Kalau orang Yahudi puasanya itu Senin Kemis. Hari kedua dan hari kelima. Hari pertama kan hari Minggu. Jadi hari kedua itu hari Senin. Senin Kemis. Itu puasanya orang Yahudi. 2 kali seminggu. Aku puasa. Aku memberi persepuluhan, haleluya. Wah, kalau saudara semua punya standar begini luar biasa. Tapi dia bilang apa? Aku tidak seperti orang dunia Tuhan. Tentu orang dunia gak kasih persepuluhan kan? Malah kalau kita kasih persepuluhan dia bilang apa? Kok banyak kali kau kasih ke gereja? Orang tua maunya gak segitu kamu kasih. Kok kenapa kamu mesti kasih 10 tiap bulan? Ini dia standarnya bukan standar Allah, standarnya standar dunia. Dan dia menggembor-gemborkan ukuran moralitasnya jauh lebih baik daripada dunia. Tetapi orang berdosa itu, dia bilang, Tuhan aku tidak layak dibanding dengan engkau. Yesaya berhadapan dengan Allah di dalam Yesaya 6. Nabi loh. Apa dia katakan? Celakalah aku. Orang yang najis bibir. Padahal dia bernubuat. Dia menyampaikan firman Tuhan, kata Nabi artinya the oracle of God, penyambung lidah Tuhan. Tapi dia bilang aku najis bibir Tuhan. Aku tinggal di tengah-tengah umat yang najis bibir Tuhan. Dia hancur hatinya karena dia melihat apa? Bandingnya dengan kekudusan Tuhan. Karena dikatakan aku melihat para serafim itu berseru. Bapak Ibu, suara seruan sorgawi cuma satu. Bukan hebat-hebatlah Tuhan. Bukan dahsyat-dahsyatlah Tuhan. Itu yang biasa kita sampaikan. Worship leader bilang, oh Allah yang dahsyat. Tapi di sorga cuma ada satu seruan. Itu apa saudara? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita harus terus kita dorong kepada pengudusan. Makanya dari kita diselamatkan, justification, sampai kita dipermuliakan di sorga, apa pekerjaan kita sekarang ini? Namanya prosesnya pengudusan. Sanctification. Tiap hari kita harus terus makin lama makin serupa dengan Kristus. Salah satunya apa? Pengudusan hidup. Jadi jangan ukur moralitas kita dengan orang dunia. Tapi sayang sekali kadang-kadang makan orang dunia jauh lebih baik daripada orang Kristen. Aduh udahlah kita ampunilah kita Tuhan. Kami bertobat untuk hal itu. Nah berikutnya saudara, tidak hidup oleh iman. Tetapi hidup oleh hal yang sudah teratur, yang sudah terstruktur. Sehingga tidak lagi bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu, terutama negara-negara sosialis seperti Eropa, Amerika, mungkin Singapura. Negara yang rakyatnya itu diberikan jaminan Australia, diberikan jaminan kamu mau kerja, bukan cuma kerja yang sifatnya buruh sekalipun bisa hidup dengan baik. Bisa hidup dengan cukup lebih baik. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Semuanya mengandalkan negara. Di Eropa semua mengandalkan negara karena negara mengambil pajak cukup besar. Eropa misalnya di Belanda bisa 45% sampai 60% itu pajak. Tetapi akhirnya mereka nggak punya pikiran nanti mau punya rumah apa enggak karena government akan sediakan minimal subsidi. Anak sekolah gratis. Ketika semua itu mengandalkan pemerintah, orang tidak lagi andalan Tuhan.
Apakah kita ingin pemerintah kita lebih baik? Puji Tuhan, harus. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita diperhadapkan pada situasi yang kelihatannya tidak banyak kepastian. Tapi Bapak Ibu, seringkali ada keadaan di mana hidup kita ini tidak bisa terus-menerus teratur, terstruktur. Nah, disitulah kita harus belajar bergantung sama Tuhan. Ini orang yang kaya bodoh ini bilang apa? Aku akan bangun ini, aku akan perlebar lumbung-lumbungku, aku akan aman, segala macam semua bergantung kepada lumbungku. Tapi kemudian Tuhan mengatakan apa? Hei engkau orang bodoh, kamu tahu bahwa hari ini aku akan mencabut nyawamu. Saudara-saudara, kita bersandar kepada semua infrastruktur yang baik yang datang dari manusia. Mari kita belajar. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita ada dalam situasi yang tidak aman. Supaya kita bersandar sama Tuhan. Situasi yang tidak pasti. Kita belajar untuk bertumbuh dan memberi dengan luar biasa. Jangan mau hidup suam-suam. Dan terakhir, menyamakan hidup setengah kudus dengan kekudusan sejati. Hidup setengah-setengah bukan hidup kekudusan. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dikatakan, kamu orang munafik. Cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Tapi sebelah dalamnya penuh rampasan, penuh kerakusan. Farisi, kamu orang yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi Yesus mengatakan, kamu itu sibuk dengan semua cawanmu, semuanya luarnya mesti bersih. Tapi kamu tidak bersihkan hatimu. Luarmu kelihatannya sangat alim, tapi dalammu jahat, lalim. Ini sudah menggambarkan siapa sih orang suam-suam itu. Tujuannya bukan saya mau menghakimi saudara-saudara. Tetapi tujuannya ini 2 Korintus 13 ayat 5. Boleh kita baca bersama-sama. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Selidiki dirimu. Betul gak Yesus ada dalam hidup kita? Bapak Ibu, kalau kita menguji diri kita, kita diampuni. Kita bersyukur dan mengatakan, Tuhan terima kasih aku diampuni. Oleh iman aku diampuni. Nah karena itu saudara-saudara, bila kita sadar siapa kita, all out bagi Kristus. Nah ayat ini saya dapatkan ketika saya mempersiapkan firman ini. Menarik sekali saudara. Lukas 14 ayat 34 dan 35. Garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Haleluya. Ternyata di sini NaCl itu adalah bahan untuk pupuk. Jarang kan kita pikirkan? Selama ini kita pikir cuma sebagai alat pengawet. Tetapi di dalam bangsa Yahudi, orang Israel, karena garam itu tidak cuma ditemukan di laut, tapi juga ada garam tanah, garam bumi. Dan ini ternyata begitu murninya sehingga harus dijadikan pupuk. Tetapi dikatakan kalau garam ini sudah kehilangan keasinannya, tidak dipakai untuk tujuan yang sebenarnya, maka dia tidak lagi bisa dijadikan pupuk, tidak lagi berguna. Orang akan buang dia dan injak-injak di tanah. Saudara-saudara, kita adalah garam, kata Yesus. Berarti kita ini ada untuk apa? Untuk keberadaan orang lain di sekitar kita akan mendorong dia bertumbuh seperti pupuk. Pupuk ditanam, maka apapun yang ditaruh di dalam pupuk itu, di tanah itu akan berubah sekitarnya. Mari hari ini kita memiliki true obsession kepada Kristus. Bahwa Tuhan aku all out. Tuhan aku tidak mau hidup kekristenanku hanya karena mau dilihat orang. Tapi karena Tuhan yang sudah selamatkan aku. Karena Kristus yang sudah menyelamatkan aku. Aku diselamatkan. Maka aku akan all out bagi engkau. Hidupku tidak akan jadi tawar lagi. Tidak akan jadi suam-suam. Kalau hari ini kau mungkin tawar karena kegagalanmu. Tawar karena kepahitan. Tawar karena kekecewaan. Minta kepada Tuhan lagi untuk engkau mengatakan. Mazmur 51. Jadikan hatiku tahir Tuhan. Jangan ambil rohmu dari dalam hidupku. Berikan aku sukacita di dalam melayani engkau. Oh Bapa, kami berdoa pada saat ini. Ampunilah kami.
Tapi kami menyadari bahwa kami ini berpikir selama ini bahwa kami sudah menjadi tanah yang baik. Tapi bisa saja oleh semua tanda-tanda orang-orang suam, kami bukanlah tanah yang baik. Kami mungkin adalah tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak belukar, atau bahkan tanah pinggir jalan. Ampunilah kami Tuhan kalau kami menghakimi orang-orang. Kami menganggap diri kami sudah suci. Tapi sebenarnya kami tidak mau bersedia bayar harga. Kami berdoa pada saat ini. Agar Engkau yang menyatakan kehendak-Mu yang sempurna kepada kami. Dan berikanlah kami Tuhan roh yang bersemangat, berkobar-kobar. Untuk melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan pujian kepada Allah kita.